Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayus Sakti Sandalayuk dengan nomor NIM 210301502083 dari kelas PJKRE. Pada bab 3 kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan gerak anak kecil. Pada masa anak kecil, pertumbuhan tinggi dan berat badannya relatif menurun kecepatannya dibanding masa sebelumnya. Tinggi badan dan berat badan sama-sama meningkat, tetapi presentasi peningkatannya berbeda. Presentasi peningkatan tinggi badan bisa mencapai 2 kali lipat. Pengukuran pertumbuhan fisik. Cabang ilmu yang mengkaji tentang pertumbuhan dan pengukuran tubuh manusia disebut antropometri. Pengukuran antropometrik meliputi tinggi badan, berat badan, besarnya penampangan, kelebaran, dan panjang bagian-bagian tubuh. Beberapa macam pengukuran fisik. 1. Pengukuran tinggi badan. Sampai umur 3 tahun pengukuran tinggi badan dilakukan dalam posisi tidur. Sesudah usia 3 tahun pengukuran bisa dilakukan dalam posisi berdiri tegak dengan menggunakan alat pengukur tinggi badan yang disebut stadiometer. 2. Pengukuran berat badan. Pengukuran berat badan bisa dilakukan bersamaan dengan pengukuran tinggi badan. Pengukuran menggunakan timbangan berat badan. 3. Pengukuran besar penampang bagian tubuh. Ada beberapa bagian tubuh yang biasa diukur. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan meteran Pitra yang terbuat dari baja. 4. Pengukuran lebar dan panjang bagian tubuh. Pengukuran lebar bagian-bagian tubuh berguna untuk memantau pertumbuhan, terutama dalam hal bentuk tubuh. Yang paling umum dilakukan adalah pengukuran terhadap lebar bahu dan lebar panggul. Sifat-sifat perkembangan fisik yang dapat diamat yaitu terjadi perkembangan otot-otot besar cukup cepat pada 2 tahun terakhir masa anak kecil. 2. Dengan berkembangnya otot-otot besar, terjadi pula lah perkembangan kekuatan yang cukup cepat, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. 3. Pertumbuhan kaki dan tangan secara proporsional lebih cepat dibanding pertumbuhan bagian tubuh yang lain, menghasilkan peningkatan daya ungkit yang lebih besar di dalam melakukan gerak yang melibatkan tangan dan kaki. 4. Terjadi peningkatan koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh yang cukup cepat. 5. Meningkatkan kemungkinan dan kesempatan melakukan berbagai macam aktivitas gerak fisik, bisa merangsang perkembangan pengenalan konsep-konsep dasar objek, ruang, gaya, waktu, dan sebab akibat. Perkembangan gerak umum. Perkembangan gerak anak kecil merupakan kelanjutan dari perkembangan gerak yang telah terjadi pada masa bayi. Pada masa anak kecil, perkembangan gerak yang terjadi adalah berupa peningkatan kualitas penguasaan pola gerak yang telah bisa dilakukan pada masa bayi. Adapun macam gerak dasar dan variasinya yang makin dikuasai atau mulai bisa dilakukan pada masa perkembangan fisik anak kecil. Yang pertama, berjalan, mendaki, meloncat, melompat tali, menyempak, melempar, menangkap, memantulkan bola, memukul, dan berenang. Aktivitas yang perlu dilakukan anak kecil. Sifat-sifat pertumbuhan, perkembangan, serta minat dalam melakukan aktivitas. Berbagai pengalaman yang perlu diberikan kepada mereka adalah sebagai berikut. 1. Aktivitas fisik yang cukup yang memerlukan penggunaan otot-otot besar, misalnya otot-otot kaki, lengan, dan bahu. 2. Permainan sederhana yang memerlukan penjelasan sedikit. Perorganisasian yang sederhana dan tidak terlalu lama untuk setiap macam permainan. 3. Kesempatan mencoba-coba, berbuat sesuatu dan meniru gerakan-gerakan. 4. Belajar bekerja sama dan berusaha bersama dengan teman-temannya. 5. Kesempatan menggunakan sarana bermain dengan berbagai ukuran, mula-mula memainkan objek yang agak besar, kemudian semakin kecil. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Terima kasih.